Kampung Kebon Kopi, RT 05, RW 03. Nah, di sini ada proses pengolahan ekobrik, sampah ekobrik. Nah, di sini dikelola oleh Bapak Guntur ya di tempat ini. Nah, untuk penjelasan alurnya bagaimana nih Pak di sini Pak? Bisa Ya. dijelaskan? Alurnya pertama memang beberapa tahun terakhir kita punya problem yang sangat serius yang kita pikirkan lewat rapat-rapat kecil dengan kepala desa, bahwa bagaimanapun salah satu masalah besar di desa ini adalah problem lingkungan, yaitu sampah-sampah khususnya. Nah dari situ setahun yang lalu kita ketemu lah Edu Foundation yayasan tuh dikenalkan dengan CSR-nya IKA, Wijaya Karya TBK BUMN. Dari sana kita bentuklah sepakat dengan diresmikan oleh Pak Kepala Desa namanya Bank Sampah, Bank Sampah Tanjung Burung ya. Nah ini kita tetapkan menjadi salah satu unit usaha Badan Usaha Milik Desa Tanjung Burung. Ini bergerak sekitar 4-5 bulan pertama kita bersosialisasi, kita edukasi apa sih mengenal itu bank sampah, sampai sekitar setengah tahun terakhir ini kita mulai menjalankan proses mekanisme bank sampah. Nah, kita awali dengan sosialisasi ke wilayah RT-RT, kumpulin utamanya ibu-ibu ya, Bu ya, ibu-ibu yang kita kumpulin. Nah, kita jelaskan apa itu bank sampah, bahwa kita dari sisi positif dan sisi manfaat bahwa sampah kita sepakat itu adalah kalau kita mau memanfaatkan, kalau kita mau memilah yang baik, yang benar, itu jadi tabungan, jadi berkah, jadi uang. Kira kayak gitu. Akhirnya kita buat tabungan, nanti ada kita petugas CTA namanya catat timbang angkut. Itu jadi yang kita tetapkan ada 16 titik unit bank sampah. Ya, itu mencakup wilayah RT-RT, RW. Ya, dari situ warga warga menabung sampahnya yang sudah dipilah. Cuma kita memang sampai setengah tahun ini gara-gara COVID nih, 4 bulan lebih terkendala lah, fluktuatif kegiatannya. Gitu ya, bank sampah. Jadi kita tampung, setoran, kita istilahnya setoran sampah, bukan buang sampah. Ya. Jadi setoran sampah, tabungan sampah. Contoh sampah-sampahnya seperti ini ya, Pak? kayak ini nih, ini yang kita dapat ini. Yang kemarin kebetulan kalau yang kayak gini memang sampahnya kita dapat cukup bagus. Ya, ini dari ibu-ibu pegawai BUMN kita sampahnya kelihatannya sudah ya 80% sudah terpilah dengan baik, jadi nggak menjijikan gitu. Tapi memang ada yang paling parah yang kita dapat dari sungai. Oh, dari sungai ada? Dari sungai ada nelayan kita, ada yang setor sudah punya nasabah. Kenapa itu di sungai itu masih banyak sampah itu? Karena apa? Faktor apa? Ya kalau menurut saya edukasi, soal pendidikan, soal kesadaran yang memang kita sepakat bahwa edukasi lingkungan itu nggak bisa berhenti gitu. Karena orang makin banyak, ya setiap kita menghasilkan sampah, ya mau nggak mau edukasi kita nggak bisa berhenti terus gitu. Untuk ini sampah-sampah yang masuk, timbangannya di mana Pak? Ya itu ada timbangannya, Ukun minta tolong timbangannya bawa sini tuh. Jadi ada dua yang kita pilah secara kasar, bahwa sampah di masyarakat itu ada anorganik, jenis plastik dan besi, kaleng segala macam itu ya, ada yang sifatnya organik. Yang organik itu kita jadiin kompos dan POC, pupuk organik cair namanya ya. Kalau pupuk organik organik cair minta tolong itu Bu nanti itu gambarnya yang hijau itu. Nah, tuh, kita sudah dapat itu. Kalau yang ini yang komposnya yang seperti ini, ada kemasannya nggak Kun? Satu Kun. Nah itu ada. Nah, ini pupuk organik cair. Organik cair. Kita melalui composting itu. Ya. Ramah lingkungan. Cuman belum kita jual bebas ini, baru pelanggan dalam aja. Ini pupuknya, kemasannya, ya pupuk organik. Iya. Ada logonya. Bank Sampah Mandiri Desa Tanjung Burung. Desa Tanjung Burung. Kelihatan. Jadi ke proses tadi ya. Jadi kalau ini ada dari CSR-nya Wika, kita punya 1 unit mesin giling organik dan 1 unit mesin anorganik, kaca plastik itu. Nah,
karena corona juga panen ini rencananya minggu depan latihan. Hari ini kita kumpul-kumpul dulu. Nah ini kayak gini nih. Sampah yang Gun bisa coba bumnya. Ada juga kita buat kayak paving block kayak gini nih. paving block ada. Ini. Ini bakarannya masih manual nih. Ya, ada jadi paving block Nih. juga teman-teman. Paving block nih. Kita mulai produksi nih. Buat di sekitar dulu nih. Ada paving block, ada pupuk, Ada juga ekobrik. Ya. ekobrik. Ya, mana nih Pak? Kita bikin Teman-teman kolam ini. ikan di Oh, sana. ya. Kolam ikan termasuk hidroponiknya. Bagi hidroponik nanti ibu-ibu nanyanya tuh ya. Nah kalau ekobrik kayak gitu tuh. Nah itu. Seperti itu tuh. Nah, ekobrik. Bisa jadi apa? Kolam ikan, Ya. produksi, atau Ini modul ini ya modul bisa kita buat bagaimana jadi Lego-Lego nanti bisa. Intinya ganti batu bata. Intinya kayak gitu. Kita coba karena kita banyak kebutuhannya di sini. sama Ya. Kalau cara-cara buku tabungan ini ke Bu Mimin. Silakan Bu. Kayak gimana Ibu kalau ke lapangan ketemu ibu-ibu? Silakan Bu. Ya. ya Ibu Ibu dengan dari siapa Ibu siapa Bu maaf ya Ibu Mimin. Nah Ibu Mimin yang akan menjelaskan tentang pembukaan tabungan bank sampah. Nah untuk selanjutnya kita dengarkan saja dari Ibu Mimin. Gimana Bu? Pengisian Sampai awal biasanya kita nasabah datang dengan membawa sampah organik maupun anorganik, kita timbang berapa kilo, itu baru di sini ada tabel jumlahnya sama ada di setiap nasabah itu punya satu ada tanggal debit kredit saldo ini di jenis sampah. ya yang sudah diisi belum ada. Yang di sini buku di nasabah yang Oh di ini. nasabah. Oh di nasabah yang Ya, pegang jadi satu-satu ya. kalau nasabah yang udah timbang itu mereka pegang sendiri gitu. Hmm. Ya. Itu kita ke mesin cara kerja. Yang udah jalan belum? Mesin aja kan. Ya. Sama itu harus mau berbatuk, boleh perkenalkan diri Bapak. Nama saya Adi Pun, ya saya panggil Pun. Saya di bagian organik produksi pupuk. Nah, ini mesinnya, bahan baku. Bahan baku yang mana ya? Oh yang dicacah-cacah ini ayo kita ke sini. Ya, Pak. Ini dari apa? Dari Dari hutan, pisang ya. hutan, batang pisang. Ya. Saya dari sampah rumah tangga dari sisa sayuran juga bisa. Kita giling, setelah giling kita fermentasi. Fermentasi itu ada dua, ada yang di komposter. Ini komposter ya. Ini komposternya. Komposter. Ya. Ya. Bahan baku itu ada berapa jenis? Yang pertama hijauan, yang kedua kohe kambing, kohe ayam, Oh, pakai tai ya. Kotoran. kotoran hewan. Nah itu kita fermentasi, kita aduk, lalu kita masukkan ke komposter. Oh. Penuh nih ya. Nah, nanti ini menghasilkan POC, pupuk organik cair. Terus untuk organik kita fermentasi dengan campuran tadi hijauan, kohe ayam, kohe kambing, terus sama humusan, tanah humusan kita aduk, kita kasih empat. Nah, kita tunggu selama 2 minggu itu baru panen. Nah ini hasil panen ini. Ini udah siap. Tidak berbeda jauh dengan CTA anorganik. Organik juga punya CTA.
dia setor jawan. Terus kohe juga ada. Oke, mana nih? Kohe ini belum dicatat, belum ada diskasi. Di Jawa itu yang tadi gedung pisang. Ya, kedebong pisang, rumputan. Terus Yang ini dari mana Pak? 400 sampai 400. ini beratnya. Ini dari Bang Pelor. Nah, dia nih yang catatin bang angkutnya Bang Pelor. Terus saya sama Bang Alex. Sampai ratusan kilo nih Pak ya. Iya, ini masih sedikit. Masih harusnya ton masuknya. Itu setelah itu kita kasih buku catatan. Dia juga pegang, kita juga pegang. Nah, inilah hasil produksi. Hasil produksi ya. Sampai berapa kilo Pak? Sampai sudah mencapai 10 ton. 10 ton. Oh, sudah sampai 10 ton. 10 ton sudah terjual. Sekarang kita punya mitra. Kita jual ke mitra sementara. Dan nanti kita punya pasar tersendiri dengan kemasan yang tadi sudah dikasih tahu. Terusnya Untuk alat ini Pak dari mana Pak? alat ini tadi organik, anorganik ya. Cara pengoperasian. Oh, itu nanti ada yang khusus megang anorganik. Kalau saya organik. Ya. Nanti anorganik yang menjelaskan lagi Pak. Ya. Ayo teman kita ke pengolahan sampah anorganik. Menjelaskan tentang anorganik. Iya Bu, kita mau tahu nih mengenai proses pengolahan anorganik, gimana prosesnya pakai apa? Mulai. Berarti kita masih organik aja ya. Karena kita bahan bakunya dari plastik. Kita itu untuk kapasitas gini kan 2 ton per hari. Berapa? 2 ton per hari. 2 ton per hari. Wow. Jadi karena kita selesai di ya besok Mesti 2 ton untuk mengolahnya. Kapasitas mesinnya 2 ton. Kapasitas mesinnya ya sampai 2 ton. Nah, mungkin apa lagi nih yang perlu? Ya, mungkin itu aja. Nanti kalau ada kekurangannya kita jelaskan lagi. Nah, ini juga di belakang juga ada hasilnya, ada misalkan ada Kolam ikan. rekamannya, ada hidroponik, ada kolam yang tadi kita foto itu, kolam apa? Ekobrik tadi. Nah, nanti rencananya di sini kata Pak Guntur, di sini rencananya akan ada toga. Nah, bantuannya ya. Mungkin tahu nanti buat episode selanjutnya. Ya, palawija, toga, dan lain-lainnya. Mungkin itu aja, ada tambahan dari Bapak. Cukup lah yang kita mohonkan ini dari tim kesehatan ya. Ya, Eh, kita berbagi ilmu aja di ya sini Pak. Kecamatan Dermaga intinya yang paling kesulitan kita itu mengedukasi warga-warga bagaimana membangun kesadaran agar target kita setahun ke depan 2.300 rumah di Desa Tanjung Burung minimal 80% sudah jadi nasabah kita. Ini setahun ke depan. Mudah-mudahan coronanya juga. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang menyampaikan Tanjung Burung dan Bapak Guntur selaku pihak pengelola di sini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.